Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dalam pertemuan di Maddah Kuliah Tafsir Ayat Ahkam. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Profesor Agil yang sore ini membersamai, meskipun sebenarnya sepertinya ada sedikit halangan dari audionya dikarenakan sinyal. Semoga kesehatan dan rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau sehingga kita bisa terus menimba ilmu dari beliau. Baik-baik, teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bahasan pertama dari Maddah Tafsir Ayat Ahkam mengenai hukum bunuh diri, bom bunuh diri, dan eutanasia. Sebagaimana kita semua tahu bahwasannya agama Islam sangat menghargai kehidupan manusia, dan karenanya salah satu maqasid dalam syariat Islam atau maslahah dalam Islam adalah hifzun nafsi. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang nafsun itu sendiri. Dan untuk pembahasan pada sore ini, penafsirannya kita fokuskan pada 3 ayat Al-Quran. Yang pertama ada surah An-Nisa di ayat 29, kemudian di surah Al-Ma'idah ayat 33, dan surah Al-Isra ayat 32. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, bismillah, insya Allah kita langsung membahas. Yang pertama di sini kita bahas dulu tafsir dari setiap ayat yang sudah menjadi ketentuan. Yang pertama itu ada penafsiran dari surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن Allah kana bikum rahimah. Yang mana syahid pada ayat ini seperti yang di sini sudah digaris bawahi ada wala taqtulu anfusakum. Yang mana ayat ini berarti, potongan ayat ini berarti, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Untuk maraji dari tafsirnya sendiri, di sini kami mengambil kebanyakan dari tafsir Dr. Wahbah Zuhaili dengan tafsir ayat ahkamnya, dan juga tafsir Al-Qurtubi dengan ayat ahkamnya, sebagaimana fokus maddah kita yaitu studi tafsir ayat ahkam. Jadi pada surah An-Nisa ayat 29 ini Allah menerangkan kaidah umum dalam berinteraksi dengan harta kekayaan. Jadi sebelum kata wala taqtulu anfusakum, di sana ada la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang mana ayat ini sebelumnya membahas tentang harta. Kemudian di ayat ini juga menyinggung aturan berinteraksi dengan anak yatim, kemudian ada aturan memberikan sebagian harta kepada anak yatim yang ikut hadir dalam pembagian harta warisan, dan juga kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi. Ini mungkin bisa disebut sebagai munasabat atau hubungan surah An-Nisa, ayat An-Nisa ayat 29 dengan ayat pada surah An-Nisa pada ayat 28. Kemudian alasan mengapa Allah menjadikan atau menurunkan ayat tentang wala taqtulu anfusakum, kemudian sebelumnya adalah ta'kulu amwalakum. Jadi apa antara alaqah atau hubungan antara harta dan nafsun atau jiwa seseorang, seperti itu. Jadi disebutkan di dalam tafsirnya Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasannya Allah menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu karena harta kekayaan merupakan teman tuh kehidupan manusia.
Kemudian beliau di sana mengungkapkan hal ini dengan syaqiqur ruh, al-amwal huwa hiya syaqiqur ruh. Jadi syaqiq itu seperti saudara kandung. Jadi antara amwal atau harta dengan ruh manusia atau jiwa manusia itu diibaratkan sebagai saudara kandung seperti itu. Karena dalam kehidupan manusia itu kebanyakan condong kepada harta benda atau harta kekayaan seperti itu. Dan yang mana harta kekayaan ini juga yang menyebabkan seseorang itu banyak melanggar hukum-hukum Allah, dan harta kekayaan ini juga banyak menyebabkan permusuhan, kemudian banyak menyebabkan tindak kriminal di antara manusia, bahkan tidak hanya mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga, bahkan hubungan keluarga sekalipun, seperti contohnya dalam hukum pewarisan, mereka bisa menimbulkan di sana permusuhan dan tindak kriminal seperti saling membunuh disebabkan oleh harta itu sendiri. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menetapkan perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh Allah dan semua pihak dengan penuh kerelaan, bukan dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain. Kemudian mengenai tafsir dan penjelasan ayat dari surah An-Nisa ayat 29 ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan bahwasannya secara zahir ayat ini menjelaskan larangan seorang mukmin untuk membunuh dirinya yang biasanya dilakukan dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Jadi di sini membahas pertama menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili larangan seseorang untuk membunuh dirinya sendiri seperti itu. Dalam tafsirannya juga beliau menyebutkan bahwasannya ayat ini tidak mencakup perbuatan membunuh orang lain. Jadi di sini ada pendapat pertama mengenai tafsir ayat ini, yaitu larangan membunuh diri sendiri, tapi tidak mencakup perbuatan membunuh orang lain. Sebagaimana hal ini sesuai dengan hadis dari Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya barang siapa yang membunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam yang tergenggam di tangannya akan selalu ditikamkan ke perutnya di neraka jahanam secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Dan hadis ini hubungannya dengan ayat tadi adalah larangan untuk membunuh diri. Akan tetapi di sana ada pendapat lain dari mayoritas mufassirin yang mengatakan bahwasannya maksud dari ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili tadi di sana untuk membunuh diri sendiri, tetapi di sini mayoritas mufasir menyebutkan bahwasannya tafsirannya ya adalah janganlah kalian saling membunuh, baik itu diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Karena kejahatan membunuh orang lain seolah sama dengan melakukan bunuh diri, sehingga ayat tersebut dapat dimaknai dengan janganlah kalian membunuh orang lain karena sama saja dengan membunuh diri kalian sendiri. Maka sejauh ini ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama, janganlah kalian membunuh diri sendiri. Kemudian yang kedua, janganlah kalian membunuh diri sendiri dan janganlah kalian membunuh orang lain. Seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman seperti satu tubuh. Jika sakit kepalanya, seluruh jasadnya akan ikut merasa panas dan tidak bisa tidur. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasannya orang beriman itu seperti satu tubuh. Jadi jika kalian membunuh satu orang, maka seolah kalian membunuh semuanya seperti itu. Kemudian meskipun demikian, tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain seperti yang tadi disampaikan oleh sebagian atau kebanyakan mufasir. Maksud membunuh di sini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian racun dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa. Jadi tidak hanya membunuh diri dengan senjata-senjata tajam atau hal-hal seperti itu, tetapi juga membunuh diri atau melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan kematian, seperti konsumsi obat-obat terlarang, kemudian mengkonsumsi racun, dan semua hal yang dapat mengancam jiwa seseorang. Kemudian firman Allah, Innallaha kana bikum rahima, merupakan alasan bagi larangan yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya. Jadi, kenapa Innallaha bikum rahim, Innallaha kana bikum rahima disebutkan di sini? Dengan demikian artinya adalah Allah melarang kalian memakan harta haram dan juga melarang membunuh jiwa karena dia masih menyayangi kalian. Jadi, mengapa Allah
mengharamkan atau melarang kita untuk membunuh diri atau membunuh orang lain karena Allah sayang kepada jiwa-jiwa manusia tersebut seperti itu. Kemudian alasan dibalik penyebutan larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia. Ini seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Dengan kata lain, harta merupakan faktor yang menjamin eksistensi dan terpeliharanya ruh atau jiwa manusia. Jadi tanpa harta, bahkan makanan sehari-hari yang kita makan juga disebut dengan harta seperti itu. Manusia tidak bisa terpelihara eksistensinya di atas bumi seperti itu. Semua orang atau semua ruh, semua jiwa di atas muka bumi ini memerlukan harta seperti itu. Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat penggabungan dua nasihat yang sangat baik. Yang pertama adalah melindungi harta, kemudian yang kedua adalah melindungi jiwa. Kemudian di sini ada penafsiran menurut Imam As-Suyuti. Beliau menyampaikan bahwasannya makna dari ayat ini adalah bukan hanya pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang, tapi juga termasuk perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan di akhirat. Jika sebelum-sebelumnya hanya dibahas mengenai membunuh jiwa atau orang lain, jiwa sendiri atau orang lain di dunia, Imam As-Suyuti mengaitkan ayat ini dengan kebinasaan di akhirat. Sebagaimana disampaikan Imam Suyuti, maksud ayat adalah jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kebinasaan, baik kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ayat ini mencakup perbuatan yang menghilangkan nyawa maupun perbuatan maksiat yang mengakibatkan kesengsaraan di akhirat kelak. Jadi bisa dimaknai kematian di sini bagi Imam Suyuti atau membunuh di sini, hilangnya jiwa di sini bukan hanya secara umum, yakni hilangnya jiwa manusia di atas muka bumi, tetapi juga dimaknai secara maknawi, yaitu kebinasaan manusia di akhirat dengan melakukan berbagai kemaksiatan, berbagai tindak atau hal-hal yang merugikan ketika ia nanti hidup di akhirat atau yang bisa memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hal itu juga disebut membunuh jiwa oleh Imam As-Suyuti. Kemudian pemaknaan seperti ini berdasarkan tunjuk frasa terakhir dari ayat, sungguh Allah zat yang maha pengasih kepada kalian. Sebagaimana diketahui, makna Ar-Rahim adalah zat yang maha pengasih di akhirat bagi orang-orang mukmin seperti itu. Kemudian di sini ada Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa di antara bentuk membunuh diri sendiri yaitu melakukan hal-hal yang diharamkan atau bersifat mendurhakai Allah. Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Jadi tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Ibnu Katsir memberikan gambaran bunuh diri secara lebih luas seperti Imam Suyuti tadi, yaitu tidak hanya soal menghilangkan nyawa sendiri, namun juga membuat diri jatuh pada kubangan dosa atau kemaksiatan. Kemudian langsung alasan lain, Allah Subhanahu wa taala melarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk wujud dari keputusasaan. Orang yang putus asa itu seolah-olah ia tidak percaya pada rahmat Allah, seolah-olah ia tidak percaya pada pertolongan Allah. Kemudian Al-Qurtubi, di sini kita mengambil tafsiran dari Al-Qurtubi juga. Beliau menerangkan bahwasannya ayat ini melarang sebagian manusia membunuh sebagian yang lain. Kemudian nafas ini mencakup orang yang membunuh karena rakus terhadap dunia dan bertujuan mencari harta dengan membawa dirinya kepada bahaya yang menimbulkan kebinasaan. Ini mirip atau penafsiran yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili seperti itu. Kemudian untuk ayat kedua kita membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Untuk syahid ayatnya sendiri di sini وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Kemudian kembali mengambil tafsir dari Tafsir Al-Munir punya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwasannya perkara ini, yakni wala taqtulun nafs
wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, merupakan hukum kedua atau perkara kedua yang diharamkan dan hukum ketujuh dalam masyarakat. Jadi dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili itu setiap ayat atau setiap ayat sebelum setiap ayat beliau memberikan judul pada ayat kelompok-kelompok ayat tertentu. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 33 ini. Jadi sebelumnya beliau kasih judul di tafsirnya itu mengenai Nizam al-Mujtama' al-Islami, tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat seorang muslim seperti itu. Dan salah satunya adalah di sini wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Sebelumnya ada dibahas wala taqtulu eh, bukan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi ayat sebelum ayat Al-Isra 33 ini di sana banyak membahas tentang nizam dalam kehidupan muslim dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, salah satunya adalah wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi di sini adalah hukum kedua atau perkara kedua yang diharamkan dan hukum ketujuh dalam masyarakat. Larangan membunuh ini tepat disebutkan setelah larangan berzina. Ini wala taqrabuz zina di dalam ayat sebelumnya. Karena zina berdampak pada tidak adanya manusia dan berkurangnya jumlah manusia. Sedangkan pembunuhan ia akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan. Kemudian, pembunuhan diharamkan karena menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya, sedangkan manusia bukan miliknya. Jadi jiwa-jiwa manusia pada hakikatnya bukanlah milik manusia itu sendiri, tetapi semua itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu Allah mengharamkan bunuh diri dan mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Sehingga orang yang membunuh dirinya adalah orang yang berdosa dan melampaui batas. Begitu pula orang yang membunuh orang lain. Mereka melampaui batas karena mereka telah mengusik hukum Allah yang mana jiwa tadi adalah milik Allah. Jadi mereka melampaui batas atas hak milik Allah seperti itu. Kemudian makna ayat ini adalah janganlah kalian membunuh manusia yang diharamkan oleh syar'i kecuali dengan alasan yang dibenarkan syar'i. Kemudian wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Bilhaq adalah maksudnya yang boleh atau yang memang benar boleh dibunuh secara syariat seperti itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku lidinihi wal mufariq lil jama'ati. Ini adalah jiwa-jiwa atau ruh-ruh yang punya atau yang halal untuk dibunuh selain dari yang disebutkan di dalam hadis ini, maka haramlah seorang muslim untuk membunuhnya atau darahnya menjadi tidak halal seperti itu kecuali tiga golongan orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ini hadis ini mengisyaratkan bahwasannya jiwa manusia tadi sungguh berharga dan jiwa manusia tadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi pembunuhan tanpa alasan yang syar'i adalah tindak kriminal yang sangat besar karena merupakan perbuatan merusak dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran, kekacauan dan jalan bagi kepunahan manusia. Kemudian setelahnya Allah menetapkan pelaksanaan hukum qisas seperti ayat sebelumnya tadi. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Di sini membahas atau tersirat tentang hukum kepada orang yang membunuh orang lain, yaitu tentang pelaksanaan qisas. Namun ada syarat-syarat tertentu dalam kisos tersebut ya. Ini dengan pengawasan dari negara terhadap wali korban yang terbunuh dengan membatasi kisos tersebut hanya terhadap pembunuh saja bukan orang lain. Kemudian Allah berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Yani barang siapa yang dibunuh secara zalim tanpa alasan yang benar, maka kami memberikan kekuasaan kepada walinya. Di wali di sini juga ada ikhtilaf dari para ulama. Ada yang menyebutkan bahwasannya wali
orang yang berhak atas dirinya, kemudian satu lagi yaitu ahli warisnya, seperti itu. Dan kami memberinya pilihan antara dua perkara, yaitu qisas terhadap pembunuhan tersebut setelah adanya keputusan pengadilan dan penguasaan dari hakim, atau memaafkan pembunuh tersebut dengan memintanya membayar diat darinya. Jadi uh, untuk orang yang membunuh seseorang secara zalim, hukum qisasnya itu uh, yang mempunyai hak atau hukum qisasnya itu adalah walinya. Jadi wali tadi ahli warisnya atau wali penguasa dia atau yang memilikinya. Kemudian ada dua pilihan juga di sana, ada qisas, kemudian ada lagi membayar diat, memintanya untuk membayar dia, seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang memaafkan, seperti itu, seperti yang disebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi alangkah baiknya wali atas orang yang dibunuh tadi tidak mengambil hukum qisas, akan tetapi memaafkan si pembunuh dan mengambil diat dari si pembunuh tadi, seperti itu. Nah, dan juga firman Allah wa anta'fu aqrabu littaqwa, bahwasannya janganlah kamu lupa kebaikan itu antara kamu, sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi wa anta'fu aqrabu littaqwa, di sini juga Allah menganjurkan untuk memaafkan, seperti itu. Jadi ada dua, yang pertama kisos, yang kedua memaafkan dengan meminta diat kepada si pembunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menganjurkan atau lebih mencintai orang-orang yang memaafkan, seperti itu. Kemudian kita ke penafsiran ayat ketiga, yaitu surah Al-Maidah ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ini yang berarti oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Jadi syahid dari ayat ini, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Jadi sebelum ayat ini disebutkan di sana ayat tentang cerita Habil dan Qabil, tentang pembunuhan yang terjadi di antara keduanya, seperti itu. Tetapi ayat ini mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan dalam kisah tersebut berupa berbagai bentuk kerusakan. Jadi bukan hanya atau bukan membahas tentang cerita Habil Qabilnya, tetapi membahas tentang bentuk kerusakan dan kerugian yang muncul akibat tindak pembunuhan tersebut, seperti itu. Itu pembunuhan sengaja dan terencana secara aniaya tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian pada kata pertama dalam ayat ini, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Kemudian disebutkan dalam tafsir Syekh Wahbah Zuhairi di sini bahwasannya mengapa di sana disebutkan hanya Bani Israel. Mengapa Bani Israel disebutkan secara khusus di ayat ini? Padahal pengharaman tindak pembunuhan dan pemberlakuan hukum qisas itu bersifat umum, tidak hanya untuk Bani Israel. Jadi alasannya adalah karena sebelum-sebelumnya sudah ada tindak kriminal atau pembunuhan yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, sebelum Bani Israel. Akan tetapi, Bani Israel itu adalah orang atau kaum pertama yang mendapat tahdzir atau mendapat tanbih dari Allah Subhanahu wa taala secara tertulis mengenai hukum membunuh orang lain ini atau azab membunuh orang lain ini. Jadi mereka kaum pertama yang Allah turunkan hukum tertulis mengenai azab dan tindak pembunuhan yang terjadi di antara mereka. Meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada kaum yang
juga melakukan tindakan pembunuhan yang sama, tetapi tahdir atau tanbih yang Allah sampaikan itu hanya secara firman Allah atau secara lisan lewat utusan-utusan yang Allah berikan atau Allah utus kepada mereka seperti itu. Kemudian hal ini juga disesuaikan dengan kezaliman mereka dan tindakan mereka mengalirkan darah. Jadi mereka itu sekalipun telah mengetahui tentang kebiadaban, tentang kekejian tindak pembunuhan, sudah Allah turunkan tahdid dan tanbih kepada mereka tentang azab, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan, tetapi mereka tetap berani melakukan pembunuhan itu. Jadi hal ini membuktikan betapa kerasnya dan kejamnya hati Bani Israel. Karena mereka jauh dari kata taat dan mereka tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan Bani Israel secara khusus di sini juga relevan dengan keinginan kuat mereka untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terkemuka ketika di Madinah juga. Dia juga mempunyai alaqah ayat ini terhadap apa yang terjadi di Madinah ketika Bani Israel atau orang-orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian membunuh seseorang adalah sama saja dengan membunuh seperti manusia dan memelihara hidup sama seperti memelihara hidup semua manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah terkadang disertai dengan ilat atau alasan. Ya, karena di sini Allah berfirman min ajli dzalika, yakni sesungguhnya pensyariatan atau hukum-hukum karena ilat atau alasan-alasan tertentu. Kemudian Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya penyebutan Bani Israil secara khusus dalam ayat ini, padahal ada umat lain sebelum mereka di mana pada umat-umat yang lain itu pembunuhan merupakan suatu perkara yang dilarang bagi mereka. Ini sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili tadi, tidak banyak perbedaannya. Karena Bani Israel tadi orang pertama yang mendapat tahdir dari Allah dengan tulisan. Kemudian Ibnu Abbas juga menyampaikan mengenai tafsir ini adalah barang siapa membunuh seorang nabi atau seorang pemimpin yang adil, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi fokusnya di sini pada membunuh nabi atau membunuh seorang pemimpin. Kemudian Ibnu Abbas juga mengungkapkan bahwasannya barang siapa yang membunuh satu orang dan melanggar keharamannya, maka ia seperti orang yang membunuh manusia seluruhnya. Jadi di awal disebutkan nabi, kemudian yang di sini disebutkan hanya membunuh satu orang, tidak dispesifikasi apakah itu nabi atau seorang pemimpin. Jadi bersifat umum. Kemudian Mujahid juga berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah menjadikan neraka jahanam sebagai balasan untuknya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan melaknatnya serta menyiapkan untuknya siksaan yang pedih. Kemudian di sini ada Ibnu Zaid juga beliau mengungkapkan bahwasannya yang dimaksud dengan memelihara kehidupan adalah orang yang memberi maaf terhadap orang yang wajib untuk dibunuh. Itu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, antara kisos atau memaafkan dan membayar diat. Kemudian ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwasannya tentang dosa, yakni dosa orang yang membunuh satu orang sama dengan dosa orang yang membunuh sama dengan dosa orang yang membunuh semua orang. Jadi satu orang disamakan dengan dosa semua orang seperti itu. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada Bani Israel bahwa kepada mereka telah datang Rasul-Rasul Allah dengan membawa keterangan yang jelas. Ini disampaikan pada akhir ayat tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian bunuh diri dan hukum bunuh diri. Nah, insya Allah Ana rasa teman-teman sudah bisa memahami ya apa itu bunuh diri. Tidak perlu lagi kita jelaskan. Nah, kita langsung saja ke hukum bunuh diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita singgung di awal menegaskan bahwasannya hidup merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan oleh seseorang sedemikian rupa untuk beribadah serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya sebagaimana Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk beribadah dan melaksanakan perintah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah sampaikan wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likalla ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kemudian jika kita menarik hukum mengenai bunuh diri dengan 3 ayat atau dengan tafsiran 3 ayat sebelumnya,
maka bisa kita simpulkan bahwasannya bunuh diri ini merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan bunuh diri ini berdasarkan bahwa dengan alasan bahwasannya hak hidup dan mati itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam hal ini tidak boleh ikut mencampurinya. Allah sendiri yang menentukan kapan seseorang itu harus memulai hidupnya dan kapan pula seseorang itu harus mengakhiri hidupnya. Jadi bunuh diri merupakan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksudnya manusia tidak layak mengharapkan sebuah kematian, apalagi menyegerakan kematiannya dengan melakukan bunuh diri. Sebab ketentuan itu bukanlah kita yang menetapkannya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang telah Allah berikan kepada kita, ada baiknya eh, kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah agar lahir perubahan kepada yang lebih baik, bukannya menyesali nasib dan lantas bunuh diri. Jadi Allah memberikan umur semakin panjang kepada kita, hendaknya kita memanfaatkannya untuk terus bertaubat dan terus memperbaiki ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seorang hamba harus menyerahkan urusannya kepada Allah serumit apapun kehidupan atau nasib yang ia temui dalam hidupnya. Bukan ia yang memilih untuk dirinya, maka panjang usia merupakan suatu kebaikan baginya. Dan ini tadi untuk mengapa panjang usia merupakan suatu kebaikan, seperti yang udah Ana singgung tadi, itu untuk bertaubat dan terus memperbaiki diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian bom bunuh diri dan hukumnya. Jadi pengertian bom bunuh diri. Bom bunuh diri, bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh atau kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut atau menghancurkan musuh sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan ini. Ini pengertian dari bom bunuh diri. Adapun aksi istihadiyah ini bom bunuh diri yang menjadi objek pembahasan kita untuk dijelaskan hukum syariatnya adalah metode baru. Jadi hukum bom bunuh diri ini atau istihadiyah ini sudah banyak mengalami pergeseran pemahaman dari apa yang sebenarnya seperti itu. Sebenarnya bagaimana bom bunuh diri, tapi saat ini sudah banyak mengalami pergeseran pemahaman mengenai bom bunuh diri ini. Bentuk aksi ini adalah seorang mujahid. Oh, ini tadi sudah kita bahas. Jadi kemudian bagaimana hukum bom bunuh diri? Untuk memulainya kita membahas dahulu perbedaan perspektif ulama mengenai hukum bom bunuh diri. Jadi ulama mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai hukum bom bunuh diri ini. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini bom bunuh diri semakin marak baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi karena semakin banyak dan semakin maraknya ini, para ulama kontemporer memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Para ulama menggunakan Al-Quran, hadis, serta kaidah-kaidah fikih sebagai dasar sumber hukum untuk mengkaji mengenai hukum bom bunuh diri. Para ulama ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya. Secara garis besar, jika kita lihat, hukum bom bunuh diri ini memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Yaitu sebagian ulama berpendapat bahwasannya hukum bom bunuh diri ini termasuk ke dalam kategori jihad. Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa hukum bom bunuh diri ini termasuk dalam kategori teror. Jadi ulama membagi atau terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama menganggap bahwasannya bom bunuh diri itu merupakan jihad. Kemudian ada ulama juga yang menganggap bahwasannya bom bunuh diri ini merupakan masuk ke dalam kategori teror. Pertama, pendapat mayoritas ulama kontemporer yang membolehkan aksi bom bunuh diri dan mengkategorikan aksi ini sebagai jihad yang pelakunya dikategorikan mati syahid yang akan mendapat pahala di sisi Allah. Di antara ulama-ulama yang memiliki pendapat pertama ini adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan Syekh Ibrahim As-Sail. Jadi para ulama ini membolehkan bom bunuh diri dan mengkategorikan bom bunuh diri ini sebagai jihad. Nah, tentunya ulama mengungkapkan hal ini dengan dasar hukum dalil-dalil sebagai berikut. Pertama, bom bunuh diri merupakan aksi untuk menjual diri kepada Allah sebagaimana Allah sampaikan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya orang-orang itu menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terjadi ketika orang melakukan bom bunuh diri seolah dia menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ulama yang memperbolehkan hal ini melihat dari surah At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini landasan hukum dari ulama yang memperbolehkan bom bunuh diri, kemudian juga merupakan upaya menyerang musuh yang tidak ada harapan selamat bagi pelakunya dengan tujuan mengalahkan dan meneror musuh. Dengan demikian, pada dasarnya hukum bom bunuh diri sebenarnya tujuan utamanya adalah membunuh musuh dan mengalahkannya serta memotivasi kaum muslimin untuk lebih berani. Jadi melihat manfaat dan efek yang besar dari bom bunuh diri ini, maka ulama-ulama yang telah disebutkan tadi menganggap bahwasannya hukum bom bunuh diri atau jihad itu atau yang disebut dengan jihad itu boleh seperti itu. Kemudian untuk sebagian ulama yang lain yang menganggap bahwasannya hukum bom bunuh diri ini sebagai kategori teror, di antara ulama tersebut ada Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Salih bin Fauzan, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kemudian ulama Saudi Arabia dan Majlis Ulama Senior, Hayatul Kibar Ulama. Kelompok kedua ini menggunakan dasar pemikiran dengan argumen sebagai berikut. Jadi mengapa mereka mengharamkan atau tidak bolehkan bom bunuh diri? Alasan atau argumen ulama-ulama tersebut adalah pertama, bom bunuh diri secara otomatis dan pasti mengakibatkan kematian bagi pelakunya dan hal ini dilarang oleh Allah. Maka Allah Ta'ala wala taqtulu biaidikum ila tahlukah, maka Allah tidak boleh, Allah melarang seseorang itu untuk menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangannya sendiri, seperti itu. Kemudian dasar hukum lain dalam pengharaman aksi bom bunuh diri yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun, maka ia akan disiksa dengan cara yang sama ketika ia membunuh dirinya pada hari kiamat. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwasannya hukum membunuh diri itu tidak boleh atau dilarang. Kemudian yang ketiga, argumen mereka adalah yang dinamakan syahid adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diperintahkannya. Jadi mereka menganggap bahwasannya bom bunuh diri itu bukan cara yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hukum bom bunuh diri, jika kita tarik dari dua pendapat ulama di atas tadi, maka hukum bom bunuh diri ini bisa kita pandang melalui dua perspektif. Yang pertama, bom bunuh diri sebagai jihad, kemudian yang kedua, bom bunuh diri sebagai teror. Jadi kalau kita memandang bahwasannya bom bunuh diri ini sebagai suatu jihad, sebenarnya jihad di dalam hukum Islam juga mempunyai makna yang sangat luas seperti itu, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Namun Asy-Syafi'i menganggap bahwasannya jihad yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Jadi dapat dipahami bahwa makna jihad adalah peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh karena membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun akhir-akhir ini kata jihad banyak disalahpahami sebagai jalan untuk mencari mati. Banyak kasus bom bunuh diri yang terjadi khususnya di Indonesia yang dilakukan atas nama jihad. Sebagaimana yang kita udah singgung tadi, jadi makna jihad itu telah mengalami pergeseran pemahaman seperti itu. Jadi agama Islam sendiri tidak bermaksud mengobarkan perang. Islam adalah agama yang damai, menyerukan perdamaian, dan hidup damai di atas muka bumi. Namun demikian, ketika terjadi serangan terhadap umat Islam, maka mereka berkewajiban mempertahankan diri dengan seluruh daya dan upaya yang memungkinkan. Oleh karena itu, maka disyariatkan jihad dalam rangka untuk mempertahankan dan membela diri.
Jihad dalam rangka mempertahankan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan bom bunuh diri. Namun demikian, bom bunuh diri yang dapat dikategorikan sebagai jihad harus memenuhi syarat. Jadi, hukum bom bunuh diri yang dikategorikan sebagai jihad juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi, ulama sudah merangkum syarat-syarat tersebut. Yang pertama, memang bom bunuh diri itu bertujuan untuk jihad yang ditujukan kepada musuh Islam atau ya khususnya untuk musuh Islam yang memang mendeklarasikan perang terhadap kaum muslimin. Kemudian bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai oleh musuh. Bom bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan merebut wilayah tersebut. Jadi tidak boleh melakukan bom bunuh diri pada lingkungan atau pada wilayah-wilayah yang memang di sana tidak ada perang, tidak ada musuh-musuh Islam atau saat itu sedang damai-damainya seperti itu. Kemudian bom bunuh diri ini harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Jadi harus meminta saran dari komando atau ketua apa namanya ketua komunitas jihadnya atau seperti itu. Kemudian seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan kepada komando dari panglima perang seperti itu. Tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan niat menegakkan kalimat dan syariat Allah seperti itu. Nah, jadi kalau jihad dilihat dari kalau bom bunuh diri dilihat dari perspektif atau jihad, maka hukum bom bunuh diri itu diperbolehkan seperti itu. Yang terpenting memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama tersebut. Kemudian jika bom bunuh diri ini dianggap sebagai teror, maka sudah pasti tidak bisa kita kategorikan sebagai jihad. Meskipun yang menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga negara yang sedang menjajah negara Islam atau berpenduduk Muslim. Karena Islam melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Kemudian, jadi Allah melarang membunuh manusia dengan menggunakan kata annas. Jadi dalam ayat ini juga disebutkan kata annas yang berarti umum. Tidak hanya orang muslim saja, tetapi tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, suku, dan identitas orang-orang tersebut yang hidup dalam suatu masyarakat. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh untuk pembahasan euthanasia Ustazah Nisfi. Tafadhali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Eutanasia, sama dengan baik, thanatos sama dengan mati, atau good deed or easy deed, sering pula disebut mercy killing. Pada hakikatnya, pembunuhan atas dasar perasaan kasihan sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri, atau the right self of determination pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai eutanasia. Namun uniknya, kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika. Pakar hukum kedokteran Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain. Selanjutnya, menurut Hillman, eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan atau mercy killing. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Di dunia etik kedokteran, kata eutanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti mati baik. Di dalam bukunya, seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti eutanasia sebagai mati cepat tanpa derita. Selanjutnya, eutanasia studi grup dari
KNMG Holland atau Ikatan Dokter Belanda menyatakan eutanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Selanjutnya, eutanasia dalam pandangan hukum dan HAM. Prinsip umum Prinsip umum Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan perlindungan sehingga hak hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaan menjadi terjamin. Maka berdasarkan hukum di Indonesia, eutanasia adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pada pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama 12 tahun. Demikian juga halnya pada pengaturan pasal 388 KUHP dinyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama 15 tahun lamanya. Sementara dalam ketentuan pasal 340 KUHP dinyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Serta pasal 345 KUHP yang berbunyi dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri dihukum penjara selama 4 tahun. Dan 359 KUHP yang dinyatakan barang siapa yang karena salahnya telah menyebutkan meninggalnya orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapapun juga. Selanjutnya, munculnya pro dan kontra seputar eutanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan legalitas eutanasia. Kejelasan tentang sejauh mana hukum pidana positif memberikan regulasi atau pengaturan terhadap persoalan eutanasia akan sangat membantu masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah masyarakat Indonesia menganut paham komunis sehingga menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya, di luar ketentuan di atas juga terdapat ketentuan yang lain dapat digunakan untuk menjerat pelaku eutanasia, yaitu ketentuan pasal 356 KUHP yang juga mengancam terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum. Selain itu, patut juga diperhatikan adanya ketentuan bab 15 KUHP khususnya pasal 306 dan pasal 304 dan 306. Dalam ketentuan pasal 304 KUHP dinyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Selanjutnya, eutanasia dalam pandangan hukum Islam. Dalam hal masalah eutanasia ini, para tokoh Islam yang menentang dilakukannya eutanasia. Namun di antara sekian banyak ulama yang menentang eutanasia ini, ada beberapa ulama yang mendukungnya. Menurut pendapat para ulama, bahwa eutanasia boleh dilakukan apabila penderita penyakit menular, apalagi kalau tidak bisa disembuhkan. Pendapat Ibrahim Hussein ini disandarkan kepada suatu kaidah usul fiqh, yaitu al-irtifaku akhaffu darurain, melakukan yang teringan dari 2 mudarat. Jadi katanya langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari 2 hal yang buruk. Yang pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahayakan sekali. Artinya,
Dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya, dan itu dosa besar. Dan beliau bukan hanya menganjurkan eutanasia pasif, tapi juga eutanasia aktif. Sedangkan menurut Hasan Basri, pelaksanaan eutanasia bertentangan baik dari sudut pandang agama, undang-undang, maupun etik kedokteran. Dan lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa persoalan hidup mati sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengambil hak Allah Subhanahu wa taala itu. Selanjutnya, di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai banyak terdengar suara yang pro eutanasia. Mereka mengadakan gerakan untuk mengukuhkannya ke dalam undang-undang. Sebaliknya, mereka yang kontra eutanasia bahwa tindakan demikian sama dengan pembunuhan. Kita di Indonesia ini sebagai umat beragama dan berpancasila percaya kepada kekuasaan yang mutlak dari Tuhan yang Esa, segala sesuatu yang diciptakannya dan penderitaan yang dibebankannya kepada makhluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus menggerakkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan juga memelihara hidup, akan tetapi tidak untuk mengakhirinya. Selanjutnya, menurut pendapat Syukron Ma'mun bahwa kematian ia merupakan urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat mengetahui kapan kematian dan menimpa dirinya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh itu adalah qadarullah. Kewajiban kita hanya berikhtiar, mempercepat kematian itu tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan, bukanlah membunuh. Kalau dokter tidak sanggup, kembalikan kepada keluarga. Selanjutnya, para ulama telah sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana maupun para ulama sepakat memperbolehkannya. Bagi mereka yang tidak setuju dengan tindakan eutanasia, lebih melihat pada alasan dan perdebatan klasik. Mereka percaya bahwa yang berhak menentukan kematian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter yang melakukan eutanasia bisa saja diajukan ke pengadilan karena tuduhan membunuh, sekalipun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pasien. Tetapi kelompok yang menyetujui praktek eutanasia ini lebih melihat pada sisi maslahat dan keadaan yang menuntut. Seorang penderita secara kronis hanyalah akan terus menderita tanpa bisa disembuhkan. Satu-satunya cara untuk meringankan beban pasien dalam kondisi semacam ini adalah memberikan kepadanya kematian yang damai atau mercy killing, tapi tindakan ini para dokter dan kerabat keluarga hanya akan menyiksa atau membiarkan penderitaan sang pasien. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Selanjutnya eh, Baik teman-teman, mungkin ini pemaparan dari judul pertama dari studi tafsir ayat ahkam mengenai bom bunuh diri dan eutanasia. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau perlu dibahas atau perlu didiskusikan, kami persilahkan. Ya, sudah cukup. Bagaimana teman-teman? Perlu ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Cukup, insya Allah, Mbak. Insya Allah cukup. Keren banget makalahnya. Terlalu Semangat selalu. terlalu panjang sepertinya. Baik, mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas atau didiskusikan, bagaimana kita cukupkan sampai di sini? Atau bagaimana Kak Aziza? Oke, Kak Wafa dan Kak Nisfi, barakallahu fiik atas presentasinya. Sebetulnya dari aku pribadi ada yang mau ditanya, tapi kayaknya nanti via PC aja deh, mungkin bisa diangkat ketika di pertemuan selanjutnya. Di Ada Jakarta juga. mau ada juga sepertinya ya. Kenapa?
Udah mau masuk maghrib di sana ya? Iya, udah azan dari tadi nih. Udah Oh, kelewat berapa menit. Makanya nggak apa-apa di apa namanya dicukupkan aja. Nanti misalnya ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan mungkin bisa di PC aja kali ya Kak, atau ditanya di grup. bisa nanti Gitu. dibahas lagi sama ketika profesor masuk lagi gitu Iya, kan. betul betul. Nanti diulas lagi di pertemuan berikutnya Insya Allah. Baik-baik. Insya Allah. Oke, Toib. ditutup aja Kak, nggak apa. Mm-mm. Mungkin insya Allah kita cukupkan insya Allah pada pertemuan perkuliahan Maddah Tafsir Ayat Ahkam ini sampai di sini. Eh, saya dan Ustazah Nisfi khususnya memohon maaf untuk segala kekurangan dalam presentasi kali ini. Semoga dari apa yang kami presentasikan ada sedikit yang bisa diambil. Wa syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak.